Oke. Eevee. Dan Hayabusa. jangan lupa, di Royal Derby kali ini bukan hanya Royal Derby yang spesial, bukan hanya Selena. playoff yang spesial, Your team dan juga is banning. tempat di Bali yang spesial. Tapi ini hari yang spesial. Malam Minggu untuk para sobat jomblo dimanapun mereka berada. Udah gak usah balas malam minggu. Oh iya, ini malam Iya. minggu ya? Iya, dan ini dia kesepian tentunya dari seorang YP yang lagi-lagi diberhentikan pergerakannya. Bahkan Parsha Parsha. masih belum diamankan. Onyx Esports akankah tetap terhadap seorang Parsha di respect ban? Pasti. Karena RRQC sudah mengamankan 2 poin. Nah, Onyx Esports ini adalah match poinnya. Your team is Wih, banning. sebentar geser ya. Untuk prioritasnya Esmeralda selalu di pick 3 game berturut-turut oleh RRQ Akhirnya. Akhirnya di ban. Untuk Onyx sendiri, Parsha terlepaskan. Dan Pakito juga tidak ingin diberikan untuk first pick-nya. Nathan terbuka, Parsha terbuka. Johet tentu saja masih ada. Eevee di ban. Oke. Oke, menarik QW. Dan ini Onyx Esports mereka berkesempatan untuk mendapatkan seorang Jauhead dibandingkan Matilda. Sepertinya Jauhead tetap menjadi prioritas untuk seorang Keyboy kalau menurut aku pribadi, Profesor. Iya, dan ini emang pick yang benar-benar mahal banget kalau seandainya Jauhead mau dilepas. Karena Keyboy dengan playstyle nyamannya dia, ini bisa sangat amat mematikan. Apalagi kita tahu sendiri bagaimana cara dia melakukan pick off bareng sama Drian. Ya. Your team is Dan picking. benar itu saja langsung keluar suara robot kita, Johet. Dan RRQ Hoshi, Opung, Matilda. Yes, what? siapa nama orang yang di atas Jauhead? Waduh, siapa ya? Alice. Ailey, udah ganti. Oh, udah ganti. Udah ganti. Oh, dijual. Robotnya. Gak dijual. Oke, kalau itu Ganti ternyata nama. Popheus bersama dengan seorang Matilda. Matilda. Karena Mau pakai Benedetta ya? bukan Esmeraldanya di ban. Oh, iya, Berani betul. dia. Berani. Ternyata banyak yang notice ya soal kancing ini kan kancing paling atas. Kan kelihatan. Kan kelihatan. Ternyata saya lebih kurus ya sekarang. Bukan lebih kurus, kamu kayak banyak utang. Apalagi kalau pakai kacamata. yang Kacamata tadi. Oke, kita bakal back to the game di mana Opung Wawa 2 pick dari Onyx Esports ini menentukan sekali. Jangan bisa kita bilang ini perkecil pick Onyx Esports terhadap hero-hero berdes. tadi. Berdes. Berdes. Memiliki dash. Iya, berdes. Karena kamu nggak berdes. Hah? Nggak berdasi. Salah. Oke. Apakah lapu-lapu Buttes is coming? Oh, Kembali lagi. Kembali lagi ke desa Land of Down. Ini tandanya RRQ harus berhati-hati, berwarning-warning. berwarning. Ya, pertanyaan kita pasti ini Popheus bakal diadu dengan siapa nanti? Popheus yang bakal main di gold lane kah? XP lane Aku kah? lihat, Atau main di tengah? aku nggak tahu ya. Aku masih lihat ini berada di arah offlane. Offlane XP ya? Aku ya. R7 berarti? Ya, kalau Profesor ini di mana? Dari Popheus. Popheus. XP sih. XP. Aku juga ESP masih. Hey, back. Pasha, Your team Deden is from Bogor. banning. Kali ini akan menjadi salah satu penjaga dan tapi kalau dengan adanya pasar terbuka itulah yang sudah disiapkan Onyx Esports. Lapu lupa. Lapu forget akan bisa menuju ke arah belakang dengan Brave Fighters-nya. Bakal bisa menghantamkan seorang Parsha dan bahkan bisa menutup kontan Feather Estate yang dia miliki. Iya, kalau nggak tutup pasti kabur. Iya. Kalau Juga nggak sih. tutup dirazia, digerebek. Yes, pasti digerebek langsung dengan lapu-lapu sendiri. Dan tapi itu juga bakal bisa men-trigger sebenarnya sih untuk adanya Demonic Force yang dilakukan oleh Popheus. Tinggal seberapa besar nanti damage-nya dan juga item build dari Popheus sendiri. Second ban kita masuk, Aldous kembali akan di-banning kah nanti untuk Onyx sendiri? Ada Your team Chang'e. is banning. Oke. Kali ini di mana Chang'e untuk high ground High ground defender. defense-nya. Karena mereka melihat, oke, lu punya lapu-lapu. Oke, lu pasti ngincar Parsha Your gua. team Gua is mainin banning. aja dari Chang'e-nya. At least comeback snowball yang didapatkan gak bisa ditahan. Dan kita tahu sendiri bahwa damage yang dari Chang'e itu kan tipikalnya DPS ya. Iya. Jadi makanya mungkin biar Varsha-nya juga bisa lebih fokus agar Feather Estate-nya tidak terganggu. Gue baru tahu kalau misalnya damage-nya dari Chang'e itu di Bali. Denpasar itu DPS-nya. Beda. Iya. Gemes saya ya. Walat lu. Oke. Ya udah. 4 game Aldous gak main, gak dikasih untuk scene sendiri. Dan ya tanpa Chang'e kali ini. Oke. Lancelot Apa? Dari mana?
Sebentar, mereka mau nge-ban kemana dulu? Enggak, mereka nggak bakal ban-ban Lancelot seperti itu karena mereka bakal kasih. Mereka tuh bakal kasih, Pung. Lo mau Lancelot, gua kasih. Lo mau Benedetta, gua beri. Karena yang diprioritaskan terhadap tim Arkeosi adalah Poveus yang mungkin kita lihat dari data statistika. Ini di sosiologi dan sosialita. Ini Poveus belum di-pick untuk playoff. Dari tim Arkeosi. Dari RRQ belum, tapi Alter Ego pernah menggunakan ini dan bahkan memporak-porandakan siapapun yang melakukan dash asal-asalan. Karena kita tahu sendiri item sessionnya agak sedikit unik dengan Cloak of Destiny yang nanti akan diamankan oleh Poveus, tambahin darah, Oracle juga namain Absorb, Ice Queen One itu bisa memberikan slow effect terhadap siapapun yang terkena efek dari Demonic Force. Ini dia, betul, penentu untuk tim RRQ di manakah tempat keberadaan dari seorang Poveus akan dimainkan. Dan Onyx Esports, mereka sudah mengamankan link dari seorang Albob. B-nya ada. Tandanya ini bisa dibilang dari bootesnya, dia tidak bisa terlalu repot-repot. Dan bahkan untuk seorang Nathan dipakai cewek atau Drian ini tidak harus worry about. Dan bahkan Benedetta ini bakal dipakai oleh seorang Albert sepertinya. Lagi. Again. Jadi nanti last pick-nya mungkin bisa saja ke arah Clean. Waduh. Cloud. Apapun itu, Marshman. Atau Gold Lane. Poveus, Bangsin, Benedetta R7, dan malah itu jungler. Flex pick terus jadinya. Flex pick terus, bahkan Profesor KB pun bilang flex pick. Kita tahu, Profesor Dr. Handes, Dr. Haji, Rian, Batistuta. Lengkap. Ini agak sulit untuk memprediksi kali ini, Profesor. Ya karena balik lagi, dengan playoff kali ini mereka tuh selalu memberikan kejutan. Aduh, dari kaget. pick-picknya. Belum. Oh, belum. Karena masih berjalan tuh waktunya. Oke. Belum ada suara deng. Oke, Far, what's Fanny. your comment? Fanny. Oke, dan Balmond. Bentar. Ya. Memang tidak ada pengikat mungkin kecuali dari seorang Albert. Poveus. Albert apa Matilda? Chow kah ini yang terakhir? Lockdown. Chow. Enggak, aku lihat ini kalau misalnya enak itu Karakaja. Ya, mikir juga sama aja. Tapi minusnya satu, mereka kalau ditabrak abis. Mereka bakal ditabrak abis karena ini bakal ada 4 Brody? hero lembek. Brody is okay. Dipotong Fanny. Brody is okay kalau Brody, masih nyundul bisa. Fanny. Brody item defensif. Oke. Brody. Item defensif. Sudah kudugong Brody, satu-satunya marksman yang tersisa untuk memberikan efek stun, burst damage juga ton apart memory. Dan bukan hanya itu. Apa Kenapa? tuh? Itu dari segi skill. Oke, kita juga punya yang lainnya mungkin Bruno segala macam. Tapi satu halnya, Brody adalah marksman yang bisa dipakaikan item defense dan masih memiliki damage yang besar. Yeah. Itu satu hal. Passive Kenapa? stacknya. Digesek. Oke, dengan item defense yang dia miliki, saya jadi salah fokus. Oke, di mana dia mampu bertahan dari serangan dan Mona kali ini sudah berada di dekat Desa Land of Dawn. Mona dada dong. Iya. Gak apa-apa, senyum aja udah. Senyum aja udah syukur sih. Tapi emang Iya. senyumnya Lemon tuh something. Ketika Lemon senyum, lihat di pantai belakang langsung terayun-ayun. Oh, lu ngomong gelap, ntar lu yang gua gelapin. Waduh. Ini pakai kacamata gelap. Oke, welcome back again di ini dia match point untuk Royal Derby. Akankah kali ini dari tim RRQ mampu mempertahankan kemenangan mereka karena Onyx Esports menggunakan satu buah rencana yang dimana dua retri Israel. Ini rencana apa lagi yang akan dipertontonkan oleh Onyx Esports ketika kita melihat udah ada 2 retribution? Ini rencana. This is the plan. Astaga, dan lihat ceweknya udah mulai langsung memporak-porandakan ke bagian satu orange buff dan sepertinya tidak akan dikontes oleh teman-teman RRQ Hoshi. Oke, ternyata di depan sana Vayne bakal coba ditumbangin, first blood telah didapatkan, tapi Sans masih mau lebih mencoba untuk menginvasi dan bahkan Bang Sin mencoba untuk membantu pergerakan di sini masih diamankan oleh seorang Albert dengan retributionnya. Dan ini bakal agak sedikit lama untuk mencari pundi-pundi gold karena ingat hutan di Land of Dawn kali ini bakal coba diantisipasi dan bakal diinvasi. Sans is coming. Dia menahan retribusi yang dimiliki menuju ke arah orange buff yang dimiliki para pemain dari tim RRQ Hoshi dan bahkan Sans di depan sana harus mundur. Damage dan cover yang luar biasa untuk terhadap seorang Albert berhasil mereka amankan. Lihat Drian farming 2 lane. Dan ini mungkin adalah menjadi mid laner Drian dengan Nathan yang pengen dikasih makan sebanyak mungkin. Lihat keyboardnya, dia nggak ngambil sepeser pun minion yang ada di tengah karena bukan untuk roamer tapi untuk mid laner. Drian dengan Nathannya. Ini yang kaget bukan cuma RRQ tapi seluruh rakyat Indonesia bersama dengan para caster 2 retri tanpa
kesalahan. Ini memang plan yang dilakukan oleh tim Onyx Esports. Di depan sana Kiboy mencoba untuk membantu, tapi kalau bisa aku bilang dua retri seperti ini, mungkin ada satu hal yang mereka harus perhatikan. Gimana caranya mereka mempertahankan waktu mereka untuk bisa farming, karena di sisi lain Arakiyoshi dengan fokus terhadap Albert untuk seluruh jungle-nya itu bakal lebih maksimal. Yes, dan jangan lupakan juga ini 2 retribution, artinya mereka berbagi farming. Di 3 menit awal, 5 menit awal terutama, mereka harus benar-benar bermain invasi ke arah jungle dari Arakiyoshi. Kalau tidak begitu, 2 retributionnya seolah sia-sia. Ini sangat menarik, apalagi untuk mid gold lane-nya ya, yang diisi oleh Drian seorang diri tadi. Jadi, Farinya memang ditugaskan untuk mengambil sisi kiri. Di sisi kanannya, itu cewek terus-menerus melakukan crossing, masuk ke jungle-nya dan ngambil creeps milik Arakiyoshi. Dan itu dilakukan secara vertikal. Ya. Jadi mereka akan langsung mengambil ke arah Skelty Zard dan juga gold dari crab-nya. Ini Albert udah mulai ready setup karena turtle yang pertama. Apakah bakal langsung dirusuin? Ingat 2 retribution tapi statusnya masih level 3. Belum punya catcher ke depan. R7 udah level 5, bahkan dia punya Demon Force. Tapi kali ini Alecto Final Blow sampai di pop out oleh Albert untuk mendapatkan turtle yang pertama. Oke, tapi kali ini dengan informasi yang banyak ini bikin kepalaku makin pancul. Ingin sedikit pusing karena 2 retribution kali ini benar-benar berbahaya. Dan buat kalian semua yang di rumah, jangan dicoba. Karena ini adalah syarat ketentuan berlaku hanya dilakukan oleh profesional. Betul sekali, aku setuju banget karena lihat udah mulai memasuki menit yang ketiga, 2 menit lagi sebelum efek retribution untuk dari arah minion dipotong sampai dengan 50% yang didapatkan dari EXP dan goldnya. No. Ini yang agak sedikit kerugian adalah dengan adanya para pemain memiliki R7 untuk kali ini membuat Sun harus benar-benar struggle Israel dan membuat dia agak sedikit kesulitan. Arakiyoshi melihat celah kecil, mereka cukup lama dari segi gold dan bakal Sun harus mundur ke arah belakang. Albert bebas dapetin 1 buah gold buff lagi. PYN di depan, Kiboy, Clay yang menjadi pilihan, Wisma masih ditahan dan akhirnya tidak bisa tergapai. Sans mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat R7 Israel, Castro telah keluar. Sans gak ada 1 buah energi dan sepertinya Tedin from Bogor still survive di jungle dan flame shot almost is never enough. Hampir saja connect ke arah seorang Sans tapi masih terlalu jauh dan bahkan kali ini 1 poin kill diamankan oleh Onyx Esports. Masih belum ada tumbal lagi di game yang keempat untuk ditumpahkan darahnya, tapi lihat juga untuk turtle yang kedua 35 detik lagi, artinya 2 retribution dari Onyx Esports juga harus diperhatikan lagi sekarang. Oke, Sans diganggu pergerakannya, Kiboy is coming, PN yang menjadi pilihan, Guiding Wind telah dikeluarkan, Kiboy yang terpanah kali ini, tapi ternyata super position dari Drian mampu mengusir mundur. Tandanya pergerakan sedikit demi sedikit dari tim Arakiyoshi, mereka bakal coba diusir, tapi Albert is coming. Retri yang dimiliki Albert akan mengadu retribution, dilempar ke arah belakang, R7 mencoba bertahan dan R7 still survive. Meanwhile, Albert bukan hanya di cover oleh para pemain dari Araki, tapi juga di cover dengan Vader Astray. Ini gencatan dari artileri Clay benar-benar mengcover hampir keseluruhannya. Mid lane di cover, dari bagian dalam jungle di cover banget, bahkan bootsnya kali ini benar-benar masih farming aja. Belum ada gencatan perang di bagian EXP lane dan kali ini udah mulai perlahan-lahan muncul di game kali ini. Menit kelima langsung coba untuk mengamankan dari Turtle dulu. 2 retri, ingat Sans cewek. Apakah bakal kalah juga kali ini? Karena tapi di sisi lain Verda sudah pop up gitu saja. Sifling Eagle, Finn langsung di ejector, namun ada Albert. Apakah bakal langsung mengeluarkan Naruto Final Blow untuk mengcover dengan cepatnya? Tapi belum untuk saat ini. Oh, jangan lupakan ini adalah match point. Strategi terakhir sangatlah dipentingkan. Bahkan Albert dipukul mundur oleh seorang cewek. David Sand diberikan terlalu sakit dan di sisi lain R7 is coming. Flash Shot digunakan. Sans akan menjadi pilihan. Bukan hanya itu aja, Albert juga menjemput seorang R7. Para pemain dari tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan karena Nathan tercounter oleh seorang Brody. Salah satu counter natural dari Nathan adalah Brody. Dan ini bakal jadi buruk banget kalau seandainya terus-terusan seperti ini. Arakiyoshi seolah menguasai lini pertandingan di line of down di game yang keempat. 2-1 dan ingat, hampir keseluruhan mapnya bersih. Albert dapat hampir semua jungle monsternya dibandingkan cewek dan juga Sans. Oke, lihat Drian dipukul sedikit demi sedikit. Albert, Drian masih bertahan. Entropy ke arah belakang, tapi sepertinya Boost 911 Boost is coming kali ini. Mencoba untuk mempertahankan rakyat dari Onyx Esports. Kerajaan kali ini membuat seri S-Rex bener-bener tak terbendung. Bot is coming, 911 dan bahkan sekali telah dikeluarkan. Bot membuat para pemain dari tim Arakiyoshi sedikit mundur. Pora-pora Anda, vaksin, tuan 4 memori. Langsung gila ditelan bumi. Di
hilangkan ingatan akan masa lalu yang pahit. Dan bahkan Albert, Alexander Blau dikeluarkan, fokus terhadap Purple Buff. Cewek is coming, Retribution diamankan. Cewek mampu bertahan dengan Purple Buff, tapi lihat dihilangkan memorinya. Terdepan memory. Dan lagi-lagi Brody menjadi jawabannya last pick yang tadi udah sempat kita duga-duga. Dan jangan lupakan juga vote player favoritmu di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Wow, what happened Iron now? Iya, dimana memang dua retri. Apakah memang efisien kali ini? Karena secara level juga masih cukup tertinggal dari Onyx Esports-nya. Dan dari Fanny dengan ada satu buah War X dan juga Balmond dengan War X kembali. Jadi belum ada item tambahan suplemennya, sedangkan Araki mereka udah dapetin item mereka. Oke, cewek harus down, hilang dari bottom lane. Kiboy gak bisa membantu. Lihat, Liam terlalu bersemangat. Hati-hati Liam, kali ini benar-benar sangat-sangat ramai. Karena kita bisa bilang bukan hanya ramai di kamar dari Arakioshi, tapi juga di pit Turtle. Iya, sekali ini Kiboy sendirian. Apakah bakal mencoba untuk mencuri ke arah Turtle? Flick out defensif untuk menghindari teamfight yang ada. Dan Albert tidak terganggu sama sekali. Soalnya Liam tadi habis dapat meme. Lihat gak yang Liam goyang-goyang? Ada lagu anak kecilnya. Sempat lihat tadi. Iya, ntar masuk meme lagi. Split push, Suns dengan Fanny. Satu-satunya yang tersisa mungkin dari Onyx Esports ketika strateginya untuk 5 menit awal agak sedikit fall off. Tapi dia hashtag Battle Challenge dari Samsung Galaxy A Series dimenangkan oleh Goni. Adem ya yang di dalam layar ya, kok di lu anget dilihatnya ya. Panas ya? Iya panas, tapi bukan hanya panas, itu ada cewek gak bisa bertahan. Oh Bang Sin, Oh. gila, satu kali petir, bekas malam petir dari seorang Brody. Lagi diinvasi, gak dilewatkan begitu saja, tapi Bang Sin terpick off oleh seorang Nathan. Meanwhile, Purple Buff dari seorang Sun harus direlakan kembali. Pada Esek telah keluar, Suns mau coba dapetin Albert, tapi ternyata energi gak cukup. R7 tertangkap, bahkan PYN still survive. PYN berhasil menyelamatkan hari dari R7. Dan bahkan circling eagle-nya benar-benar mengincar ke arah Suns. Terbangnya jauh banget ke arah bagian inner turret di bagian mid lane. Dan kali ini udah gak ada turtle lagi. Turtle-nya udah hilang dan kali ini akan menuju ke arah Lord yang pertama. Dengan classic match yang benar-benar berkelas banget. 2-4, hanya ada total 6 point kill di game yang keempat kali ini. Bahkan sampai menit yang 9 dan itemnya open wow. Ya, Athena Shield baru saja diselesaikan oleh Boots sendiri. Dan kalau kita intip tipis, Dreadnought Armor kali ini bagi Fanny-nya. Dan juga Dominance Ice untuk Balmond sebentar lagi. Tapi damager untuk RRQ Hoshi. Ada Hunter Strike dan juga Melvic Roar bagi Brody-nya. Itu udah dalam dan bahkan bisa menambahkan movement speed bagi Brody sendiri. Dan Wind of Nature juga bahkan bagi Sin. Bukan hanya itu saja. Bahkan bisa kita bilang para pemain dari tim Onyx Esports kali ini bakal coba sedikit berhenti pergerakan agresifnya. Mereka terbekuk sekali, lihat mereka tergeser ke arah sebelah kiri. Karena mungkin CCTV by Lord, Living by Mandiri bakal coba didapatkan oleh tim Arrakioshi. Possibility yang mendapatkan Lord kali ini ada di tangan Arrakioshi. Tapi itu baru kemungkinan saja, Profesor. Yes, tapi kali ini udah ada Kiboy langsung mengincar ke arah Clay. Dengan setelah Unstoppable Force langsung Demonic Force juga ejector ke arah belakang. Sinnya dalam ancaman. Apakah Sin masih bisa survive? Langsung tutup dapat memory tapi Sun juga harus tumbang begitu saja. Bootsnya sendirian, one fan, survive everybody. Dan bakal mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Sin mendapatkan double kill balasan walaupun dia terejector di sana. Oh my god, tukang somai kejemur god. Oh my god, kali ini seorang Boot mencoba untuk bertahan tapi ternyata tak mampu karena lihat 4 bogem langsung menuju ke arah badannya. Bahkan membuat Araki Hoshi mereka mendapatkan Lord dengan free. Cewek setidaknya memberikan satu buah hadiah yang bisa setidaknya membuat para pemain tim Onyx ada harapan kecil. Tapi pertanyaannya apakah ini cukup? Karena udah dapetin Lord dan Lordnya akan berlenggang leha ke pertahanan Onyx Esports. Kembali lagi ke tahun 1996, almost is never enough. Hampir itu tidak pernah cukup, Hampir Profesor. itu benar. Jadi memang harus mendapatkan, karena yang namanya hampir itu tidak pernah selalu cukup untuk di dunia ini. Jadi hampir mendapatkanmu juga nggak cukup, jadi yang wajib adalah memilikimu. Waduh, berat kali ini. Keluar lagi satu tanpa adanya Q, ada abang dari seorang Finn di sana. Karena tidak ada yang terguided wing. Tidak ada lagi target kali ini, masih menanti dari kedua belah tim. Entropi dibuka, coba untuk mengamankan 1 poin di bagian mid lane, tapi belum ada target operasi dari masing-masing timnya. Oke, sepertinya mereka bakal coba untuk mendefensif di arah top lane sana. Flame shot telah digunakan, bahkan R7 gak mau memaksa satu buah ultimate untuk seorang Kiboy. Di sisi lain, Lord sudah mulai masuk ke arah inhibitor. Mereka dengan tenang, sabar, dan relax untuk menghilangkan Lord ini dengan cepat. Bahkan di sisi lain,
Fanny dari seorang Suns seperti akan mencoba untuk ditarik mundur oleh seorang kaptennya, bakal dipanggil retreat. Iya, hampir ketemu sama Albert di bagian jungle, tapi belum ada tanda-tanda pertikaian yang hadir. Langsung ada Feather Strike juga kali ini. Play coba untuk mengamankan teritorial invasi dari Serpent buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Langsung ada Entropy juga, interference dibuka begitu saja. Finn coba untuk menahan semua dealing damage yang ada di depan, tapi sepertinya purple buff akan direlakan untuk Bang Sin. Bukan hanya itu aja, di depan sana cewek tertangkap. Kali ini 911 is coming, tapi cewek ternyata hanya bisa diam, gak bisa bergerak karena cewek terrazia, tergerebek oleh seorang RRQ Hoshi. Dan bahkan RRQ Hoshi kali ini mendapatkan hal yang mahal dari gold lanernya dengan retribution dimiliki dari cewek. 2 retribution di game kali ini sepertinya masih belum efektif, Pak Pungwawa. Betul, dan itu yang menghambat banget untuk Onyx Esports agar bisa unggul dari sisi XP-nya tadi. Dan meskipun mereka punya 2 retribution, mereka sulit untuk bisa mengkontes Dominance Ice. Sudah jadi tadi, dan Antiquiras untuk Fanny sini. Sedangkan full damage item tadi terakhir, mau lihat ada Malphite Roar yang sudah dibayar juga untuk Albertnya. Dan bahkan bagi Poviusnya sendiri di sini full item defense juga. Clock of Destiny sebagai satu-satunya source untuk mengangkat magic power dia. Sedangkan Dominant Slice ada Oracle juga untuk ngedouble lagi dari sesi shieldnya. Ini kayaknya bakal OTW ke arah Radiant Armor dari R7 agar dia lebih kebal lagi terhadap serangan dari Drian. Driannya sakit banget sih. Superposition dan interference ini akan jadi satu ancaman juga bagi teman-teman RRQ di bagian late game, apalagi dengan attack speed yang dimiliki oleh Drian dengan 6 stacknya. Oke, lihat Boot mengecek keberadaan dari seorang VYN dan betul sekali ada lethal counter kali ini agak sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Memilih untuk reset kembali. RRQ pun yang memiliki keunggulan 6000, mereka tidak mau langsung masuk tabrak gaming. Mereka memilih untuk reset kembali karena lihat stack minion di arah top lane ini menjadi sebuah keuntungan untuk seorang Suns. Suns akan terlihat di arah top lane. Informasi diberikan. PYN bakal ada informasi untuk memotong perjalanan traveling Suns di desa Lane of Doubt. Ini bakal bener-bener langsung ditempelin. Gimana caranya biar nggak bisa recall sama sekali. Dan bahkan ada kejadian peran di depan sana. Sin langsung mengeluarkan stunnya juga terdapat memori bakal connect ke arah Suns. Dan Suns tertumbang. Bisa saja mega kill diamankan oleh seorang Sin di arah top lane. Komitisasi yang dilakukan oleh 3 player dari tim RRQ Hoshi, bahkan Suns OTW balik ke desa, dia langsung tumbang tak berdaya melihat permainan dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar harus dengan sabar dan harus nunggu momentum dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka bisa lakukan cutting tapi mereka tidak bisa jalan sembarangan di laning. Yes, itu dia. Jangan sampai jalan sendirian dan bahkan bisa ke pick off seperti tadi juga. Dan RRQ Hoshi, mereka sedang men-zone out. Mereka tinggal menunggu dulu untuk Lordnya. Dan ini dia Lord yang kedua yang sudah spawn sebentar lagi. Dan seharusnya gak bakal ada kontes yang bakal datang dari Onyx Esports ini. Karena mereka sibuk untuk membersihkan laning di sebelah kiri. Dan udah di-enhance dari Lordnya. Tidak ada yang mendekat sama sekali. Dan inilah dia menit ke-14 untuk Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua udah di-enhance. Bahkan udah ada Radiant Armor dari R7. Udah ada Athena untuk Suns juga, Bung Wawa. Dan Lord kali ini bakal lebih mengganas. Lihat semua buff bahkan diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Tak tersisa sedikit pun untuk tim Onyx Esports, Bung Wawa. Iya, dan akhirnya kita melihat bahwa ini adalah game yang cukup panjang berarti. Ya. Masih cukup lama, tapi Lord yang kedua juga bisa menjadi penentu. Apakah RRQ Hoshi akan mendapatkan satu tiket untuk masuk ke M3 dan untuk win rate, win probability-nya sudah diamankan tadi oleh RRQ Hoshi cukup tinggi. Dan mereka tinggal menunggu saja sekarang. Mereka tidak mendorong sama sekali untuk minionnya. Masih menunggu untuk top lane-nya agar didorong Di freeze lane oleh Lord, benar. Biar 3 lane push ya langsung. Yes, tapi kali ini masih mencoba untuk 1v1 situation dari bottom lane. Albert bakal nyuekin begitu aja dari seorang Suns-nya. Lordnya udah mulai berlenggang leher di arah top lane. Bakal coba udah diamankan terlebih dahulu. Feather Strike bakal dibuka. Boots-nya langsung jumping ke arah belakang. Coba udah di cover oleh seorang Finn. Tapi masih berhasil kali ini. Stun-nya juga gak bakal connect. Masih ada Purify dan bakalan paksa untuk mundur. Sin dengan terdapat memori. Masih belum mendapatkan poin kill-nya. Cewek juga bakal dikejar. Tapi cewek juga harus tumbang. Unstoppable diamankan oleh Bang Sin. Albert bakal dikejar. Masih dikasih tapi kali ini highlight top final blow defensif ke arah belakang. Langsung ditabrak juga oleh seorang Sin. Langsung diejector ke arah belakang. Tapi R7 benar-benar mengcover teman-temannya. Masih survive 5 dari RRQ Hoshi. Masih coba untuk bertahan di tengah sana. RRQ Hoshi sepertinya lebih bermain objektif. Turun kembali temponya karena melihat dengan hilangnya cewek aja mereka nggak bisa tembus. Apalagi dengan tidak adanya Lord di tangan RRQ Hoshi. Yes. Tidak mungkin bisa ditembus untuk sementara. Karena Suns lihat, tadi detik di mana Suns itu mau muncul ke Lane of Doubt, ditahan. Dia lihat ada yang sekarat, baru dicoba untuk
lari dengan kabelnya. Sing, sang, sang, ya kan. Sun, Spiderman gitu. Tapi ternyata masih belum berhasil. Nggak ada kantrot di sana. Dan bahkan dipaksa ya Albertnya untuk mengeluarkan Electro Final Blow defensif. Karena sebenarnya tadi kalau misalkan mau di-commit lagi oleh RRQ Hoshi, mereka bisa. Tapi mereka nggak mau. Mereka tahu bahwa limitnya ada di sana. Mereka nggak mau melewati batas dan bahkan melakukan kesalahan sama sekali. Ya, Opung Wawa. Kali ini defensif dari Onyx Esports ini masih kuat banget. Walaupun dengan perbandingan 9.000 gold loh. Iya, tapi gol tersebut juga lah yang akan menjadi penentu karena item dari RRQ Hoshi ini udah full item banget. Sedangkan Onyx Esports mungkin masih kurang 1 atau 2 item per hero. Jadi masih butuh waktu juga dan bahkan yang paling penting ini adalah purple buff-nya yang semenjak awal mau kira dengan double retribution. Mereka bisa tetap secure purple buff-nya. Tapi Sans kita lihat, dia gak dapetin purple buff yang kedua. Jalan kaki. Ya. Karena nggak punya energi. Dan bahkan kalau bisa aku lihat ini Sans lebih mengarah mengamankan posisi dia just in case Yudi Anggi ada di posisi Lord yang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Benar. Mau split push juga, dia mau cut wave minion karena emang possibility dari Onyx Esports untuk mendapatkan inhibitor turret hanya ada di bagian bottom lane saja. Ini adalah recall yang teman saya punya dulu. Iya. Buka warung. Never forget. Wolf, ada recall lo di sini, Wolf. Bener. Biasanya kan Vin pakai yang lapangan bola. Iya. Atau bahkan yang tas-tas. Jarang loh orang pakai Jarang buka loh. warung. Iya, buka warung ini kelas. Teman saya doang yang suka pakai itu. Cuma satu, bener. Bener. Aduh, jadi kangen. Oke, silakan Profesor. Iya, kali ini balik lagi. Turun tempo, itemization udah mulai lengkap satu persatu. Tapi untuk ceweknya nih yang mau. Oke, sepertinya bakal ada team fight. Sepertinya bakal coba dicolik sedikit demi sedikit. Informasi telah diberikan. Item yang kali ini didapatkan. Bahkan Keyboy masih butuh 2. Dan Sans di sini hanya memiliki War X di tangannya. Iya, dan gue suka Rose Gold Meteor yang dibayar oleh Sin kali ini. Iya. Ya, dengan adanya Rose Gold Meteor pastinya ini akan menghambat mungkin dengan adanya penetration yang bisa dilakukan oleh Nathan sendiri. Dan dia punya Wind of Nature juga, jadi agak sedikit safe. Brute Kalau Force? Ya Brute Force juga sama. Brute Mobilitas lagi, Wind of Nature. stacknya dia, Rose Gold, Rose Outward. Gold. Item bagus Rose Gold, serius. Iya, magical damage gue pakai betul-betul. mulu kan. Iya makanya Tapi tapi kali ini. menurutku masih underuse ya. Iya, karena orang tuh nggak baca unique effect-nya. Makanya nonton Lemon. Nah, saya baru tahu tuh ketika Lemon bilang, oke, Last Alice Available untuk defensif lagi dikeluarkan oleh seorang Albert. Melihat adanya 3 pria gagah di area bottom lane dari tim Onyx Esports yang siap untuk mengejam-ejam dari seorang Albert. Nggak segala-galain Albert tentunya, tapi kali ini Lord yang ketiga apakah mampu untuk defend lagi? Padahal untuk secara high ground hanya ada Drian di sana yang masih 1-0 dari KDA-nya, 2 poin kill dari Onyx Esports, 9 poin dari RRQ Hoshi dan bahkan tanpa adanya gangguan sama sekali. Seolah Onyx Esports hanya mengandalkan dan mengharapkan one strike push dari Wipeout. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton bareng Nobar di luar sana. Aku ucapkan luar biasa antusias kalian terhadap MPL, support kalian tahan henti-hentinya. Aku bersama para caster yang bertugas cuma bisa mengucapkan terima kasih. Banyak banget yang ngetek kita. Thank you. Nobar, terima kasih sekali lagi dan kita bakal lihat apakah Onyx Esports masih mampu mempertahankan base mereka. Ini adalah Royal Derby yang ketiga setelah 2 Royal Derby di season 8 diamankan oleh tim Onyx Esports. Lihat, ada Stack Regal telah dikeluarkan. Keyboy bakal coba di-poking sedikit demi sedikit tapi belum terlalu efektif. Lord udah mulai masuk ke arah base-nya. Clay belum membuka. Cindy garis depan. Dan bahkan Albert. Keyboy tertahankan. Penetration dikeluarkan. Sin gak boleh apapun terjadi. Tornovat member dikeluar. Harus hilang immortality-nya. Tapi lihat base-nya. Para pemain dari tim RRQ Hoshi gak boleh apapun terjadi. Wind of Nature di pop-up dapatkan. Para pemain RRQ Hoshi komen menuju ke arah Grand Final. Upper bracket kali ini 1 tiket menuju M3 diamankan raja dari segala raja. Sadar tidak sadar, RRQ Hoshi adalah tim pertama yang selalu hadir di gelaran M-Series World Championship dari Mobile Legends Bang Bang. M1, M2, dan M3. Dan kali ini mereka hadir kembali menjadi representatif dari Indonesia untuk gelaran ajang Mobile Legends Bang Bang sedunia. Yes, ini Onyx Esports, sang raja dari segala raja harus bertekuk lutut, harus mengakui kekuatan dari para pemain tim RRQ Hoshi. Dan tandanya, EVO's Legends esok hari Akan berhadapan akan kembali. berhadapan kembali dengan Onyx
Esports. Apakah akan ada dendam kesumat yang terjadi setelah di upper bracket dipulangkan 3-0? Revenge match. Revenge match dan penentuan juga. Karena besok siapapun yang memenangkan dari lower bracket akan M3 bermain di best of 7 dan sekaligus menjadi perwakilan dari M3. Yes. Dan tanpa berlama-lama kita langsung lempar ke Bude Monster yang terhormat. Bude Monster silakan.